Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kisarul Arif Al-Ansyari dengan NIM 10528112224 dengan Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, kelas 3B. Yang pertama, saya akan menyampaikan pesan dan juga kesan terkait dengan selama saya dan juga teman-teman mengikuti perkuliahan selama satu semester ini, yaitu di mata kuliah bimbingan konseling pribadi sosial. Yaitu yang pertama, kesan saya selama mengikuti perkuliahan yang diampuh oleh Ibu Musdalifah Nihaya SPC MPD, yaitu bagaimana kami diajarkan untuk bagaimana tidak hanya mengenali teori tetapi melihat realitas yang terjadi di zaman sekarang untuk memahami masalah yang dihadapi oleh siswa, baik itu dalam masalah pribadi, masalah sosial, maupun dari masalah akademik dan juga sebagainya. Dan juga kita bisa dalam satu semester perkuliahan yang kita dapatkan oleh ibu dosen pengampu, yaitu bagaimana kita diajarkan bahwa menjadi seorang konselor yaitu tidak hanya sebagai pemberi solusi, tetapi kita diajari bagaimana untuk terus mendampingi untuk menyehatkan moral dan juga mental bagi setiap individu yang kita hadapi yang memiliki masalah. Dan selanjutnya, pesan saya sebagai ketua tingkat di kelas 3B Bimbingan Konseling Pribadi Sosial, Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, yaitu Selanjutnya, pesan dari saya juga sebagai ketua tingkat dari kelas 3B Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, yaitu pesan saya sebagai ketua tingkat kepada Ibu dosen pengampu Musdalifah Nihaya SPC MPD, yaitu kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih terkait dengan kesabaran dan juga ketabahan dan komitmen Ibu dalam membimbing kita selama satu semester perkuliahan ini. Segala yang telah diberikan oleh Ibu tentu saja itu sangat bermanfaat bagi kami ke depannya, baik kita mengaplikasikannya dalam dunia konselor ataupun kita sebagai guru BK dalam menghadapi dunia realitas yang terjadi di kalangan masyarakat sekarang ini. Dan juga tentu saja ilmu yang telah diberikan oleh Ibu dosen pengampu sangat bermanfaat, dan insya Allah kami akan kembangkan di semester-semester berikutnya agar kami dapat menghadapi realita dan akan kami hadapi apabila kami telah keluar sebagai sarjana di Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam ini. Dan itu tentu saja ilmu yang ataupun bimbingan yang telah Ibu dosen pengampu berikan kepada kami dalam satu semester ini, itu bisa menjadi bahan kami untuk lebih melatih moral dan juga kepribadian kami ke depannya untuk menjadi seseorang konselor yang bertanggung jawab dan empati terhadap segala keresahan ataupun masalah yang akan dihadapi oleh kami ke depannya apabila kami telah keluar sebagai sarjana dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam ini. Saya ucapkan banyak terima kasih terkait dengan bimbingan dan juga arahan dan juga komitmen Ibu selama satu perkuliahan ini. Tentu saja sangat berkesan bagi kami. Tentu saja ini salah satu langkah awal kami untuk menuju menjadi konselor yang lebih bermoral lagi ke depannya. Terima kasih, dan selanjutnya saya akan melakukan sesi wawancara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan salah satu santri dari Pondok Pesantren DDI Matoanging yang berada di Kabupaten Bantaeng. Bisa mungkin diperkenalkan sedikit biodatanya atau perkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Al-Muqtadir. Saya santri kelas 12 dari MA DDI Matoanging Kabupaten Bantaeng. Oke, baik. Pertanyaan pertama, mungkin bisa disebutkan alasannya kenapa ingin dikonseling? Alasan saya ingin dikonseling karena saya merasa motivasi belajar saya itu berkurang karena padatnya jadwal kegiatan yang ada dalam pondok. Baik, itu adalah
alasan yang sangat menarik yang bisa kita angkat dalam pembahasan hari ini. Tapi sebelumnya, sebelum saya membahas masalah yang terkait yang dialami oleh salah satu santri kita, saya akan menjelaskan dulu pertama, yaitu apa itu bimbingan konseling pribadi sosial, bimbingan penguasaan konten, layanan kunjungan rumah, dan juga kolaborasi lintas pihak. Yang pertama kita tahu, seperti yang mata kuliah ini, yaitu bimbingan konseling pribadi sosial, yaitu bagaimana kita menyelesaikan masalah yang ada pada pribadi seseorang, baik itu dalam penguasaan emosi, baik juga dalam akademik, dan juga masalah sosial yang terkait dengan bagaimana salah satu individu ataupun siswa ini menjalin hubungan sosial antar temannya ataupun teman sebaya. Dan selanjutnya adalah layanan penguasaan konten, di mana di sini itu mengangkat sebagai bagaimana apabila ada bakat dan juga keterampilan yang dimiliki oleh suatu individu, maka disitulah kita bantu untuk mengembangkan. Ya, inilah yang dimaksud dengan layanan penguasaan konten. Dan layanan ini itu bersifat preventif, yaitu hanya untuk memang mengembangkan apa yang dimiliki, keterampilan yang dimiliki oleh siswa ataupun individu yang bersangkutan. Selanjutnya ada pula layanan kunjungan rumah. Sebenarnya layanan kunjungan rumah ini, ya seperti bisa kita tahu dari namanya saja, layanan kunjungan rumah. Bagaimana para konselor itu bisa berkolaborasi ataupun membantu menyelesaikan masalah siswa layanan kunjungan rumah, baik itu dengan yang ada orang-orang di rumahnya seperti orang tua, kerabat, ataupun keluarga yang terdekat, yang mungkin kita bisa berkolaborasi dari konselor dan juga orang-orang di dalam lingkungan terdekatnya, itu kita bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah pribadi dan sosial dari si individu yang terkait. Selanjutnya kolaborasi lintas pihak. Dalam kolaborasi lintas pihak ini kita bisa tahu bahwa kolaborasi lintas pihak bisa jadi menyangkut pautkan dengan konselor, dengan salah satu pihak pesantren, baik itu mudirah ataupun kiai, dan juga orang-orang kerabat, teman sebaya, ataupun satpam, penjual di dalam kantin dalam lingkungan sekolah ataupun lingkungan pesantren yang akan saya bahas pada hari ini. Lintas pihak juga itu bisa bersangkut pautan dengan segala hal yang biasa ditemui oleh layan individu yang mengenai masalah ini. Misalnya sering ketemu dengan tukang parkir kah, biasa ketemu dengan penjual gorengan kah, itu salah satu yang pengertian dari kolaborasi lintas pihak itu sendiri. Jadi lintas pihak ini yaitu kita berkolaborasi dengan semua orang yang pernah ditemui ataupun akrab dengan individu yang mengenai masalah ini. Baik, setelah saya menjelaskan beberapa layanan yang telah diberikan oleh Yayasan Pengampu, yaitu pertama tadi bimbingan konseling pribadi sosial, layanan penguasaan konten, layanan kunjungan rumah, dan kolaborasi lintas pihak. Kali ini kita akan wawancara terkait dengan masalah pribadi sosial apa yang sedang dialami oleh subjek saya pada hari ini, yaitu santri dari Pondok Pesantren dari Dakwah Wal Irsyad DDI Matuanging, Kabupaten Bantaeng. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan masalah pribadi dan juga masalah sosial yang sedang dialami di lingkungan pesantren. Masalah pribadi saya yaitu saya merasa nilai akademik saya dan nilai pembelajaran pondok itu tidak seimbang, atau bisa dibilang ada perbedaan yang sangat mendasar. Yang kedua, masalah sosial itu karena adanya beberapa tekanan dari senior-senior saya, jadi saya seperti menutup diri dari lingkungan pesantren. Baik, itu salah satu masalah yang menarik yang bisa kita angkat, dan ini salah satu yang keuntungan juga bagi saya karena saya juga salah satu alumni pesantren, jadi bisa sedikit mengambil pengalaman juga dari diri saya. Yang pertama, kita tahu dari masalahnya yaitu tidak selarasnya nilai akademik di kelas dan juga nilai dari pembelajaran dalam pesantren. Dari masalah ini kita bisa tahu bahwa setiap siswa ataupun santri yang terkait pada umumnya mengenai masalah ini, karena banyak yang fokus di dalam
dunia akademik dan kadang juga fokus di dunia pesantren, sehingga dari salah satunya itu tidak selaras. Mungkin salah satu solusi yang bisa saya berikan sebagai konselor di sini mungkin yaitu bagaimana kita bisa manajemen waktu dengan baik, apalagi dalam lingkungan pesantren itu sangat bisa yang sejauh saya tahu dalam pesantren itu sangat disiplin terkait dengan waktu, baik itu waktu makan, belajar, dan tidur dan sebagainya, itu sangat disiplin. Jadi bagaimana kita bisa manajemen waktu, apabila ada waktu yang kosong kita bisa memanfaatkan untuk mungkin meningkatkan pembelajaran akademik kita ataupun mengasah pembelajaran pondok yang telah kita dapatkan, itu bisa dimaksimalkan di manajemen waktu itu sendiri. Dan kita tahu bahwa dalam pesantren juga itu biasanya ada pembinaan akademik, dan dalam pembinaan akademik itu kita bisa di dalam lingkup pesantren biasanya ada dalam waktu senggang yang bisa kita ambil atau bisa kita manfaatkan untuk mungkin setidaknya kita membacalah sekitar beberapa halaman pembelajaran pesantren kita yang merasa kita tidak puas dengan nilai baik dalam nilai pesantren maupun nilai akademik dalam kelas. Mungkin seperti itu. Apabila ada tambahan lagi bisa diberikan. Dan selanjutnya terkait dengan masalah sosial, yang dimana tadi dibahas bahwa masalah sosialnya yaitu mengalami tekanan dari senior ataupun dari kakak kelas yang ada di pesantren, yang bisa kita tahu nama lainnya yaitu mudabbir ataupun pengurus pesantren yang biasanya berada di kelas paling atas ataupun kelas 3. Nah, dari sini kita bisa tahu dari yang masalah-masalah seperti ini yang bisa mengakibatkan para santri itu menutup diri dan juga tidak bebas berekspresi pada dirinya sendiri, sehingga yang membuat santri ini menutup diri. Padahal dalam lingkungan pesantren itu seharusnya semakin kita berilmu atau semakin tinggi kelas kita, maka kita semakin melayani orang-orang yang mungkin masih butuh untuk dibimbing terkait dengan masalah pribadi ataupun sosialnya. Apalagi kalau sudah terjadi masalah seperti ini, sudah ada santri yang misalnya dia menutup diri karena ulah dari senior itu sendiri, ulah oknum senior yang tidak bertanggung jawab terhadap adik-adiknya, sehingga mereka menutup diri. Ya, maksudnya solusi yang bisa saya berikan dari masalah ini mungkin untuk sementara kita mungkin bisa menutup diri, tetapi jangan sampai terlarut dalam menutup diri itu, karena kita bisa lihat mungkin tidak semua senior itu bisa melakukan yang seperti ini. Jadi menurut saya yaitu kita bisa melihat dari sisi positifnya, mungkin adalah senior yang tidak melakukan hal yang tidak menjadi oknum dari senioritas dari dalam pesantren. Jadi kita bisa mengambil sisi positif ataupun orang-orang yang lebih positif. Jadi kita bisa abaikanlah yang senior-senior yang di dalam pesantren yang melakukan senioritas ataupun yang membuat santri ini menutup diri. Mungkin ada juga dari pembina pesantren, dari mudabbir itu di atasnya lagi ada pembina. Jadi mungkin kita bisa laporkan terkait masalah dengan ini agar bisa diatasi oleh yang lebih ahli, atau dalam hal ini pembina pesantren ataupun kiai yang ada di dalam pondok pesantren itu. Jadi dari solusi jangka pendek yang bisa saya berikan yaitu kita jauhilah senior-senior yang begitu, dan kita dekati yang bisa kita ambil positifnya dari senior ini. Dan jangka pendeknya juga atau jangka panjang kita bisa laporkan ke mudabbir ataupun yang lebih ahli. Dalam konsen juga itu ada kita berikan ke layanan mereka yang lebih ahli, sehingga kita ini tidak tertekan terkait dengan apa yang terjadi dalam masalah pribadi dan juga masalah sosial yang sedang kita hadapi dalam lingkungan pesantren, sehingga semua pihak bisa sejahtera dalam mengekspresikan dirinya. Mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini.
Sekian, mungkin terima kasih atas waktu yang diberikan, walaupun singkat, tapi saya rasa semoga itu bisa membantu ataupun bisa membantu saudara untuk menyelesaikan masalah pribadi dan juga sosial yang dihadapi dalam lingkungan pesantren, dan semoga bisa cepat teratasi. Sebagaimana dalam konseling itu, konselor hanya ataupun sebagai saya hanya sebagai fasilitator untuk membantu, bukan untuk menyelesaikan. Jadi di sini posisinya saya sebagai fasilitator ataupun cuma membantu, mungkin, atau bisa menjadi tempat cerita dari si konselor yang menghadapi masalah pribadi maupun masalah sosialnya. Terima kasih, mungkin itulah sesi wawancara kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.